Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. LSI dan NJA ya elektabilitas Ganjar Mahfud merosot tajam, Amin melonjak katanya begitu kan. Ini lembaga survei yang menyatakan seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya Pak Ganjar di depan mata sudah kalah begitu kan ya. Apalagi di lembaga-lembaga survei hari ini begitu. Survei terbaru ya dari NTB begitu kan, dari Lombok di situ begitu sudah kalah mutlak Pak Ganjar, berada di urutan yang nomor buncit begitu kan. Sedangkan hari ini ya muncul survei LSI dan NJA bahwa Ganjar Mahfud itu sudah merosot tajam begitu kan. Bahkan hampir 12% begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya yang awal Pak Ganjar Mahfud itu posisi pertama, tapi sekarang sudah digeser oleh Anies Baswedan begitu kan. Mungkin sudah bosan ya lembaga-lembaga survei hari ini ya, yang kemudian bagaimana cara menyurvei Anies Baswedan di situ di lapangan yang sangat luar biasa begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya lembaga survei kan tergantung siapa sponsornya begitu. Jadi kalau sponsornya dia bayar, ya mereka akan menang begitu lembaga-lembaga survei seperti itu. Karena responden yang dipakai hanya 1.200 begitu. Jadi kalau LSI Indonesia kan afiliasinya kemana kan sudah terbaca mereka begitu kan ya. Jadi kenapa sih lembaga-lembaga survei hari ini ya bagi Anies Baswedan tidak begitu percaya begitu kan? Karena Anies Baswedan sudah mengalami di DKI Jakarta 2017 begitu. Jadi sudah berpengalaman ya, ngapain kita percaya survei toh pada hakikatnya Anies Baswedan yang menang pada waktu itu begitu kan. Dulu ya ketika Pak Ganjar mengatakan bahwa pendukung-pendukung Pak Ganjar mengatakan inilah lembaga survei Pak Ganjar katanya menang sana sini, tapi sekarang gimana begitu kan, kok sudah tidak begitu percaya terhadap lembaga survei begitu kan. Ini salah satunya, nggak kaget sudah diwanti-wanti bakal banyak survei seperti ini. Ini kan pendukung Pak Ganjar dulu mereka begitu kan, bagaimana dulu mengatakan wah ini surveinya surveinya Pak Ganjar menang, surveinya Pak Ganjar menang, tiba-tiba survei Pak Ganjar nomor urut 3 tiba-tiba ya mencret mereka begitu kan. Tidak percaya mereka begitu kan. Yang dituduh Anies Baswedan terus ya. Nanti jawab Basar sama jawabnya dengan jawaban Amin. Kami tidak percaya survei. Gila kan? Strategi brandingnya jelek, kampanye masih menggunakan metode yang usang. Partai pengusung utama sering blunder yang akhirnya dicap eksklusif arogan. Elit-elitnya merendahkan presiden, padahal kader-kader juga pasangan tidak kompak. Beginilah kalau elit tidak mau mendengar. Ya kita lihat saja di situ begitu kan. Artinya apa? Kritikan-kritikan netizen ya ternyata juga tidak begitu percaya terhadap lembaga survei begitu kan. Tapi pada kenyataan lembaga survei itu sebagai tolak ukur bagaimana cara memandang ya realitas dan popularitas yang dipilih oleh masyarakat di situ. Jadi kalau Ganjar hari ini berada di urutan ketiga, lalu kemudian pendukung-pendukungnya tidak terima, ya dianggap sebagai survei bayaran, survei abal-abal. Lantas bagaimana ya 4 bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu Pak Ganjar di posisi pertama dalam surveinya mengatakan wah survei akan menang ya, Pak Ganjar akan menang 1 putaran, sana sini menang 1 putaran. Tiba-tiba ya di urutan yang ketiga kok ya, urutan nomor buncit tiba-tiba mengatakan lembaga survei abal-abal. Kan logikanya logika yang salah juga begitu kan ya. Jadi artinya menurut saya pribadi saya tidak alergi terhadap lembaga survei begitu kan ya, toh pada akhirnya lembaga survei juga cari makan begitu kan ya, kira-kira cari nafkah lah begitu. Di framing agar nomor 3 nggak nyerang nomor 2 terus-terusan. Cawapres dari meniti hukum ya, tapi ngata-ngatain hukum di sini amburadul. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Ya mereka di urutan pertama dan urutan kedua ya santai-santai aja mereka begitu ya. Apalagi Anies Baswedan begitu kan. Dia tidak begitu menanggapi terhadap lembaga-lembaga survei yang muncul hari ini begitu kan. Pak Mahfud mengatakan saya ini nomor 1 begitu kan lembaga surveinya katanya. Yang sekarang gimana logikanya begitu? Ya sekarang sudah nomor buncit mereka begitu. Bahkan LSI DJA elektabilitas Ganjar Mahfud merosot tajam, Amin melonjak ya. Hasil survei LSI ya DNJA menunjukkan tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD merosot tajam berbanding terbalik dengan pasangan Anies Baswedan Muhaimin ya yang mulai merangkak naik. Peneliti LSI DNJA ya Aji Alfarobi menjelaskan elektabilitas Ganjar Mahfud di bulan Oktober 2023 lalu sebesar 36,9%. Namun elektabilitasnya jebol ya atau jeblok ya di bulan ya September 2023 jadi hanya 28,2%.
Bahkan di satu sisi sementara Anies Baswedan ya naik ya pada Oktober ya 8,8%, kemudian November semenjak menjadi 20,3%. Bahkan ya Ganjar Mahfud sekarang turun ya jauh dari 28. Dari data ini Prabowo Gibran hampir 2 digit selisih dari pasangan terdekatnya yaitu Ganjar Mahfud, dan Ganjar Mahfud alami penurunan begitu jauh ya, dan Amin cenderung kenaikan katanya begitu. Artinya apakah masih percaya terhadap lembaga-lembaga survei yang hari ini begitu kan? Jadi kalau saya melihat bahwa kenapa di jalanan itu Anies Baswedan begitu banyak yang menyambut kedatangan Anies Baswedan, di mana-mana disambut luar biasa begitu kan, dibandingkan dengan ya Pak Prabowo, dibandingkan dengan Pak Ganjar hari ini. Tapi nyatanya bahwa persoalan survei ini selalu muncul begitu kan. Narasi-narasi yang dibangun oleh mereka begitu. Padahal Anies Baswedan sejak dulu dan pendukung-pendukung mereka tidak begitu percaya terhadap lembaga-lembaga survei yang muncul hari ini begitu kan. Karena lembaga survei di situ ya cari makan di situ begitu kan, cari nafkah begitu. Dan pada akhirnya kata Anies Baswedan, ngapain kita harus percaya lembaga survei begitu kan ya. Toh pada hakikatnya seperti survei Yunarto Wijaya begitu kan, si Carta Politika, dan sekarang ya tidak merilis apa-apa, dan sekarang begitu kan nggak tahu nanti pas akhir-akhir ini. Tapi karena kenyataan publik sudah tidak begitu percaya terhadap lembaga survei Yunarto Wijaya begitu kan, apalagi nanti ya LSI, DNJA, SMRC dan sebagainya tidak begitu percaya ya. Masyarakat sudah paham mana terafiliasi kemana ya, sponsornya dari mana, yang bayar dari siapa begitu kan, sudah muncul di situ begitu kan. Hal ini terlihat pada Oktober 2003 pemilih yang puas terhadap Jokowi yang memilih Ganjar Mahfud sebagai 36,4%. Saat ini bulan November ya 2023 memilih yang puas terhadap Jokowi memilih Ganjar Mahfud sebesar 31,9%. Terdapat penurunan 7,7%, 75%. Ini kan sudah mewanti-wanti sebenarnya begitu kan. Hal-hal seperti itu hanya membandingkan data saja sebenarnya. Yang dimainkan hanya margin of error, metodenya di situ ya. Jadi masyarakat sudah paham begitu kan ya. Sebagus apapun lembaga survei kalau masih terafiliasi kepada siapapun itu tidak bisa dipercaya. Kecuali begitu kan ya lembaga-lembaga survei asing di situ ya, ada yang dari Jerman, ada yang di Australia begitu kan, mengatakan Anies Baswedan hanya selisih 3% begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya lembaga survei hari ini mayoritas dia punya ya terkendali oleh calon-calon presiden di situ begitu. Ya kita lihat saja nanti. Ya pasti posisi Pak Ganjar di urutan pertama, ya Pak Prabowo di urutan pertama. Lantas siapa yang menang? Yang menang tetaplah Anies Baswedan mereka begitu kan. Lembaga surveinya kecil, tapi pada hakikatnya ya dia kan naik melebihi ya di lapangan ya, melebihi dari lembaga-lembaga dari masyarakat yang kemudian disurvei sana sini begitu kan. Jadi artinya Anies Baswedan sampai hari ini kalau menurut saya itu menjadi teratas begitu kan ya, karena apalagi di polling, apalagi di survei-survei internal begitu kan, itu bisa saja menang satu putaran. Ya kita lihat saja apakah saya yang salah, apakah lembaga-lembaga survei yang hari ini yang salah, kita tunggu begitu kan ya. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua ya. Salam inspirasi bagi kita semua.